Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di rumah salah satu guru yang mengajar di SDN 3 Dolo. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal. Saya dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Al-Harapan. Mungkin sebelum kita lanjut wawancara, mungkin terlebih dahulu Ibu bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Maya. Saya mengajar di SDN 3 Dolo, mengajar sebagai ibu kelas, yaitu kelas 3. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Sri Maya. Untuk selama Ibu mengajar di SD Impres itu sudah berapa tahun? Ya, kira-kira 5 tahun. Sudah 5 tahun mengajarnya. Berarti ya, kalau bisa dibilang sudah senior. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk kenapa Ibu memilih profesi seorang guru, sedangkan kalau kita lihat di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih memungkinkan, lagi dilihat dari gaji. Kalau ini kan biasa dibilang seorang guru ini adalah pahlawan tanpa kata jasa. Tentu gajinya mungkin tidak seberapa. Iya. Apa alasan Ibu tetap mengambil profesi seorang guru? Karena memang profesi ini ya sudah menjadi, saya suka dengan profesi ini karena di situ dibutuhkan keikhlasan ya dalam mendidik. Terus anak-anak juga kita harus butuh kasih sayang di situ juga ya dalam mengajar, mendidik. Bukan berarti kita cuma memberikan pelajaran kepada anak, tapi di situ tugas kita mendidik ya. Bagaimana anak itu akhlaknya harus diperbaiki juga, karena anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak dulu. Dibutuhkan profesional kita ya dalam mengajar, mendidik anak-anak supaya anak-anak itu bisa lebih sopan dan bisa menghargai ibu gurunya. Seperti contoh ya, kalau dulu anak-anak itu takut dengan guru, sekarang ini anak-anak ya ketemu ibu guru, halo ibu. Nah, seperti jadi tugasnya kita di situ mendidik. Saya suka berinteraksi dengan anak-anak. Nah, seperti itu mungkin ya. Ya, mungkin hanya itu saja. Baik, selanjutnya Ibu mengajar mata pelajaran. Kalau saya di SDN 3 Dolo sebagai guru kelas 3. Jadi mata pelajarannya ya jelas ada matematika, SPDP, PKN, bahasa Indonesia. Jadi ada 4 itu ya mata pelajaran. Jadi karena sekarang ini kan sudah kurikulum merdeka ya, jadi kami masih pakai kurikulum 13 untuk kelas 3. Nanti tahun ajaran baru lagi nanti pakai kurikulum merdeka sudah. Jadi per mata pelajaran sudah, kalau ini masih tematik digabung ya. Pelajarannya itu dalam satu tematik itu, buku itu sudah ada matematika, SPDP, PKN itu sudah ada digabung. Nanti tahun depan lah, tahun ajaran baru ini baru pakai kurikulum merdeka. Nah, selama Ibu mengajar itu, Ibu pernah mengalami kendala-kendala dalam mengajar? Iya, kalau kendala-kendala ini tentu ada lah dalam mengajar, karena mengajar anak SD ini tidak sama dengan mengajar anak SMA. Kalau anak SD ini kan mengajarnya biasa dalam kelas itu tentu cenderung ribut. Kalau dalam kelas itu ribut terus, mungkin ada yang kurang fokus dalam menerima pelajaran, ada yang bicara. Jadi di situ kita dituntut untuk memberikan media-media pembelajaran yang membuat anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam
proses belajar mengajar. Jadi kita memberikan media-media, contohnya mungkin jangan terlalu fokus di buku. Jangan monoton memberikan soal-soal yang ada di buku, mungkin hanya dikasih tulis soal, jawab di buku ya. Tapi ini kan kita harus kreatif, guru itu harus kreatif ya, memberikan metode-metode atau teknik-teknik supaya anak-anak itu lebih aktif lagi. Saya beri contoh ya, kemarin itu saya memberikan semacam cerdas cermat, ada ini materi hak dan kewajiban. Jadi pada saat itu saya tulis tombol di papan, terus ada tombol yang satu kewajiban, tombol yang satu hak. Jadi bagi dua kelompok itu yang pertama menjawab ya, nanti kalau sudah selesai dia mundur ke belakang, yang berikutnya lagi menjawab. Tapi kalau dia menjawab, dia harus tindih tombol. Nah, contohnya saya berikan pertanyaan, contoh, coba sebutkan membersihkan halaman sekolah itu termasuk hak atau kewajiban. Langsung semua mau jawab ya. Jadi dia harus tindih tombol, terus jangan cuma dijawab di tempat dan tindih tombol. Sampai dulu tindih tombol berarti dia dapat nilai 100. Jadi itu memotivasi anak. Jadi pada saat itu mereka bilang, Bu, besok lagi kita belajar begini, Bu. Jadi jangan monoton hanya di soal dijawab di buku, tulis soal, jawab di buku, hanya fokus di situ. Kita harus memberikan media-media yang bisa menarik perhatian anak-anak, yang bisa menyenangkan anak-anak. Jadi kalau kita berikan media seperti itu atau teknik seperti itu, mereka semangat karena di situ ada keseruan tersendiri ya, tidak ya seperti itu. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Mungkin Bu selama mengajar mungkin pernah merasa jenuh atau bosan? Ya, bosannya itu kalau anak-anak sementara ribut, ya biasa gimana caranya ini supaya anak-anak kalau kita lagi menulis ya, coba biasa ribut lagi di belakang. Namanya anak SD ya, anak SD itu suka bermain, makanya kita berikan pembelajaran tadi itu belajar sambil bermain. Jadi mereka suka yang begitu. Jadi kalau bosan, sebenarnya tidak juga bosannya, karena kita selalu semangat untuk mengajar, selalu semangat ke sekolah untuk memberikan materi-materi kepada anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kalau bagaimana menurut Ibu untuk kita meningkatkan semangat kita dalam mengajar? Untuk meningkatkan semangat kita dalam mengajar ya, tentunya kita meningkatkan kualitas kita ya, bagaimana supaya anak-anak ini bisa lebih ada minat lagi untuk belajar. Karena terkadang anak-anak bosan juga ya, anak-anak itu bosan. Jadi bagaimana cara kita untuk selalu belajar, bukan cuma anak-anak yang belajar, tapi kita yang belajar juga. Bagaimana cara kita lebih kreatif lagi dalam memberikan metode-metode atau teknik-teknik kepada anak-anak, pembelajaran kepada anak-anak yang seperti yang saya bilang tadi itu, lebih meningkatkan kualitas dalam mengajar, seperti itu. Kalau untuk kamu pertanyaan berikutnya, selama Ibu mengajar itu momen apa yang mungkin buat Ibu itu senang sekali ketika mengajar? Ya, mengajar biasa ya, anak-anak kalau sementara belajar maksudnya Assalamualaikum ibu deh. Masa anak-anak SD kan suka, biasa ada yang sudah memeluk dari belakang, ibu. Dan anak-anak ini dianggap kita seperti ibunya ya. Biasa ibu memanja-manja lah di situ. Ada kebersamaan sama anak-anak. Alhamdulillah. Kalau kita maksudnya tidak terlalu kita tegas ya sama anak-anak, tapi jangan
kita tunjukkan bahwa kita ini guru yang galak sekali, atau tidak boleh maksudnya kalau kurikulum merdeka ini kan tidak boleh memukul anak-anak. Ya cukup kita kasih hukuman yang bisa membuat dia termotivasi lagi untuk belajar. Jangan menghukum dengan cara memukul. Sebenarnya seperti itu. Jadi anak-anak juga kita jadikan teman, bisa akrab ya. Iya seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin Ibu bisa berikan pesan atau motivasi kepada kami calon pendidik. Mungkin ada motivasi atau pesan. Ya, pesan saya itu tadi seperti tadi itu lebih ditingkatkan ya kualitasnya, harus menjadi guru yang profesional, kreatif, mampu membuat anak-anak didiknya bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi guru itu harus banyak bahan ajarnya, jangan hanya fokus di sumber belajar yang itu saja. Harus punya teknik sendiri ya, ada teknik-teknik tertentu yang bisa diberikan kepada anak-anak, karena di sini kita harus menciptakan pembelajaran yang bisa menyenangkan hati anak-anak. Kita harus ciptakan suasana menyenangkan di dalam kelas itu. Ya seperti itu. Jadi tinggal kita yang bisa memberikan teknik-teknik apa yang akan diberikan untuk anak-anak supaya anak-anak juga bisa. Mungkin ya itu pesan saya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya mengenai tentang wawancara ini. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada mungkin kesalahan kata. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Afdal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.